Menjadikan mobil sebagai rumah kedua, sejumlah selebriti pun menyimpan berbagai barang keperluan syutingnya di dalam mobil, salah satunya Ise Iris Hutasoid. Di sela aktivitas syutingnya, Ise memperlihatkan apa saja perlengkapan yang ia bawa di dalam mobilnya. Dan sebagai pecinta olahraga, gadis 19 tahun tersebut pun tak lupa selalu membawa pakaian olahraga di dalam mobilnya kemanapun ia pergi. Aku bawa pakaian, biasanya soalnya itu kan perlu untuk syuting, makeup. Dan tergantung harinya aku bawa untuk main gitar atau gambar. Sekarang nggak ada apa-apa, hanya ada pakaian. Ini tas mama aku, dia 2, 3, 4, 5. Wih, banyak. Aduh, di dalam koper mungkin ada 4 atau sebenarnya aku ada sih, aku 2 pair untuk olahraga. Tergantung lari di luar atau di dalam kan beda, licin apa enggak. Terus biasanya aku lebih suka kayak flat shoes kayak gini sih, makanya ini udah paling sering untuk dipakai untuk syuting, udah banyak banget. Tapi tergantung harus stylish atau agak tomboy pakainya boots, tapi juga ada banyak sekali sepatu pumps atau heels untuk Claudia. Soalnya Claudia kan sebenarnya itu untuk postur kan, cara jalannya itu udah langsung berubah kalau pakai sepatu tinggi kan, karena pinggulnya putar ke belakang, lebih tinggi gitu, lebih tegak gitu. Kelihatan lebih pede sebenarnya. Menurut aku kayak pakaian itu untuk semua perempuan, walaupun dia bukan feminin banget, kalau dia pakai dress cantik, anting, punya sebenarnya itu untuk postur kan, cara jalannya itu udah langsung berubah kalau pakai sepatu tinggi kan, karena pinggulnya putar ke belakang, lebih tinggi gitu, lebih tegak gitu. Kelihatan lebih pede sebenarnya. Menurut aku kayak pakaian itu untuk semua perempuan, walaupun dia bukan feminin banget, kalau dia pakai dress cantik, anting, rambutnya gerai atau dikeriting, tetap ngerasa kayak aku lebih suka boots daripada sneakers dan sepatu tinggi, soalnya dia juga kasih support di ankle-nya kan, jadinya aman gimana aja. Ini tadi termasuk kostum untuk pakaian olahraga, leggings, t-shirt simple, soalnya aku selalu ada masalah dengan nggak enak kalau olahraga pakai sweatpants kayak gini yang longgar gitu, jadi ketarik ke atas gitu, mending kayak gini aman. Pakaian nggak ada banyak, pakaian ganti-ganti gitu. Terus apa lagi? Parfum, tisu, aqua. Ya, Tapi termasuk mobilnya termasuk bersih ya Kak? Kecintaannya terhadap olahraga rupanya membuat Ise banyak menghabiskan waktunya seharian dengan berolahraga. Sayangnya, lantaran sedang disibukkan dengan aktivitas syuting, Ise pun terpaksa mengurangi waktu berolahraganya agar membuat dirinya terlihat segar saat di depan kamera. Dan demi tetap bisa menjaga berat badannya, Ise pun berusaha menjaga pola makannya dengan menghindari makanan berminyak. Olahraga yang disukai apa? Aku suka gym, soalnya itu ngebentukin badan kan. Ya, terus sukanya lari. Kalau enggak paling suka joget, soalnya itu hanya perlu musik dan lantai, gimana aja bisa. Kalau di gym aku setengah jam. Setengah jam, terus naik sepeda sebentar kayak 15 atau 20 menit. Terus boxing kayak Thai box gitu. Terus baru balik ke lari lagi. Tapi itu 1 hari untuk khusus kardio gitu. Contoh hari ini aku tuh syuting callingnya jam 11 siang kan, jadinya aku ada waktu untuk olahraga pagi. Kalau misalnya selesai agak sore jam 6, aku sampainya jam 7, jadinya aku bisa ke gym. Biasanya dari jam 7 sampai jam 9 atau setengah 10 aku olahraga. Aku lebih suka kalau olahraga jangan sambil syuting, soalnya rambut aku udah lepek banget, dan aku dapat banyak komentar kamu tuh harus ngejaga image di depan kamera gitu. Jadinya daripada lepek-lepek nanti sebelum atau setelah kerja gitu, mending kayak pola makan, sarapan. Kalau misalnya aku calling siang, jadinya nggak ada sarapan, soalnya aku bangunnya lebih siang kan. Tapi kalau calling pagi itu aku sarapan di set, kita dapetnya nasi kotak gitu kan, yang nasi putih terus goreng-goreng kayak gitu, sambalnya digoreng juga, aduh kacau. Hanya sayuran, terus mungkin dada ayam ya, sengaja nggak makan nasinya. Terus siang dan sore aku ganti ke buah naga, buah mangga, apel.
Terus aku suka minum teh tawar. Kalau misalnya aku cheating sedikit, aku minum teh tawar tapi es. Tak hanya pecinta olahraga, Ise juga sangat suka menggambar khususnya yang berhubungan dengan fashion. Bahkan Ise pun telah membuat baju dari hasil desainnya sendiri. Dan masih menjadi wajah baru di dunia hiburan tanah air khususnya sinetron, gadis kelahiran Den Haag, Belanda tersebut mengungkapkan awal karirnya yang baru ia mulai sejak 2,5 tahun lalu. Aku tuh di Belanda sebelumnya pindah ke sini. Aku ikut sekolah SMA untuk khusus fashion design. Jadinya aku suka menggambar desain baju terus nanti jahit sendiri atau pakai Sendiri atau? ada tapi ke bawah. Oh, oke. Karena ada foto di 2,5 tahun lalu aku mulai masuk manajemen, tapi pertama kali syuting itu 1,5 tahun lalu. Dan itu iklan. Kalau di sinetron baru aku tuh di ini. Kalau misalnya casting workshop, kalau misalnya belum tentu aku syuting, aku diantar sama papa. Kalau udah syuting, jadinya fitting atau syuting. Cantik, muda, dan berbakat, seperti itulah kata yang tepat menggambarkan sosok Yasmin Nepper. Gadis berusia 17 tahun tersebut rupanya tak hanya piawai dalam berakting, namun juga memiliki hobi yang jarang dilakukan kebanyakan perempuan. Diam-diam, rupanya Yasmin piawai mengendarai motor gede. Hal tersebut pun diperlihatkan Yasmin saat dirinya sedang berada di lokasi syuting. Di sela waktu istirahatnya, Yasmin pun mencoba untuk berkeliling lokasi syuting dengan mengendarai motor gede. Dan gadis kelahiran 22 November 2003 tersebut pun menunjukkan bagian serta fungsi dari motor gede yang dikendarainya. Halo pemirsa, jadi di sela-sela syuting aku lagi nyobain motornya Sinaldi, jeda satu scene kebetulan. Dan tadi aku sempet naik sepeda juga, tapi tukeran sama motor ini sama Agil karena Agil juga lagi nyobain motornya. Sekarang sih udah nggak sulit lagi, udah lumayan terbiasa ya. Iya, lumayan bisa sih. Oh enggak sih, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah jatuh. Lancar-lancar aja. Lancar aja ya. Mungkin atau gimana? Ya pasti lebih susah dari Matic ya. Tapi kalau udah belajar terus udah lumayan sering juga nyobain, jadi kayaknya udah lancar-lancar aja. Kayaknya biasa aja gitu, kayak naik motor biasa. Ya ini giginya, terus ini ada koplingnya, just for headlight. And then di samping sini ada rem belakangnya. Terus ini ada remnya. Ini rating kanan kiri. Ini klakson. Ya, and then ini buat on off-nya. Terus I don't know what this is for. Starter. Oh ini starternya, maaf. Ya, starternya. Terus ini gas, dan ini rem depan. Diakui Yasmin, mengendarai motor gede memiliki sensasi yang berbeda hingga membuatnya merasa nyaman. Sayangnya, Yasmin rupanya masih belum berpikir untuk membeli dan memilikinya secara pribadi. Apa ya? I don't know. It's just fun aja, gede gitu, enak, seru, terus lebih terasa gitu naik gara-gara ada koplingnya kan. Ya. Aku ngerasa keren karena naik motor sering. Enggak sih, menurut aku ya mungkin keren, tapi ya aku naik motor karena seru aja menurut aku. Kayaknya semuanya bisa tapi butuh latihan. Ada yang feeling untuk bisa, ada yang feeling untuk ya. Kan ada yang kepengen bisa, ada yang ya udahlah. Jadi menurut aku semua orang bisa sih kalau kepengen. Enggak punya. Mama dulu pernah punya tapi sekarang udah enggak. Enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Kalau pinginnya karena aku juga nggak tahu makanya kapan. Oh gitu. Iya, syuting terus jadi aku nggak tahu makanya mau kapan. Jadi kayaknya kalau beli for now enggak sih, tapi nggak tahu yang kedepannya gimana. Memiliki jiwa sporty serta karakter yang tomboy, tampaknya membuat Yasmin suka melakukan hal-hal yang menantang. Bahkan, Yasmin pun mengungkapkan ingin berpetualang dengan mengendarai motor trail jika memiliki kesempatan untuk berlibur di waktu istirahat syutingnya. Aku suka traveling sih, jadi kalau ada break dikit, mungkin aku nyobain ke Bandung, terus like culinary, ke tempat baru lah pokoknya. Selalu pengen menjelajahi tempat baru. Ya. Ke Bandung. Naik motor ke Bandung enggak, aku baru 17 tahun, jadi mama di sini belum ngizinin. Enggak, aku lebih mungkin ke adventure, tapi mungkin trail gitu, off road, itu mungkin aku ya pengen nyobain. Tapi kalau motor kayak gini
Enggak. Michael Yuki Nobu The Fretes atau yang kerap disapa Nobu kini masih menjalani wajib lapor yang ke-12 kali di Polda Metro Jaya. Hingga kini, Nobu masih bersikap kooperatif untuk menunggu kelanjutan kasus video panasnya bersama Giselle Anastasia. Bahkan, ia juga ingin mengetahui tersangka yang menyebarkan video 19 detiknya. Hari ini tetap dalam kewajiban wajib lapor yang ke-21. Itu kita belum dapat instruksi apa-apa. Untuk hari ini sidangnya kapan ya? Ya, kita masih menunggu. Kita pasti kooperatif karena walaupun nanti memang diundang untuk hadir sidang, kita pasti ke sidang. Belum pernah. Belum ada kepikiran apa-apa ya untuk itu. Ya, mungkin biasa aja sih saya. Dan sejujurnya pengen tahu ya benar-benar, karena saya nggak kenal sama sekali ya sama mereka. Saya betul-betul pengen tahu juga apa maksudnya. Tak sampai di situ, isu kedekatan Nobu dengan artis cantik Jessica Iskandar menjadi sorotan netizen. Nobu juga mengakui bahwa dirinya dengan Jedar hanyalah sebatas teman curhat. Baginya Jedar adalah sosok yang asik dan kerap memberi masukan. Jadi memang sama Jedar, kita udah temenan lama, 4 tahun yang lalu sudah temenan ya. Dan memang udah dekat juga kita berteman. Aku sering curhat, sering apapun itu lah yang aku lagi pusingkan, aku suka curhat sama dia. Ya. Jadi dia asik dan dia sangat banyak memberikan masukan, kayak ya kalau kita lagi mumet dia sangat membantu banget. Awal mulanya ya waktu itu ya kita kerja bareng, terus seperti yang kemarin saya bilang, kita bertemu di restoran karena dia nggak bisa bahasa Jepang, jadi dia butuh untuk pesan makanan kan. Jadi ya waktu aku lihat kasihan banget, dia mau menyampaikan apa itu juga dia nggak ngerti caranya, jadi aku terjemahin. Enggak, kita sampai sekarang masih cuma teman dekat ya. Enggak lah, itu enggak ada spesial. Mungkin ya lebih simpel aja ya, panggil bumbu ya. Enggak juga, itu enggak kok. Sama sekali enggak. Aku juga udah menjelaskan tentang isu ini ke pasangan aku. Dan dia ada. Tapi pasangan aku juga dia sangat punya pemikiran yang luas, terbuka, dan benar-benar inilah sangat mendukung ya. Iya, rata-rata semua teman-teman kan pada menanyakan, dan termasuk juga Jedar ya. Dan aku menceritakan. Enggak, dia lebih kasih support karena memang dia bukan orang yang mencampuri urusan orang. Artis tampan kelahiran Filipina siapa lagi kalau bukan Leo Consul. Kabarnya, kini Leo semakin dekat dengan lawan mainnya yakni Nabila Atmajaya. Bahkan Leo berencana akan jalan berdua dengan Nabila ketika nanti sudah tidak syuting lagi. Sudah merasa saling nyaman membuat Leo menspesialkan sosok Nabila. Leo pun tak memungkiri bahwa dirinya suatu saat akan terlibat cinta lokasi dengan gadis cantik satu ini. Bahkan, ia sudah merencanakan menikah saat usianya 37 tahun nanti. Oh, so, emang gitu. Kita lebih dekat di layar, di belakang layar sebenarnya kan. Tapi kalau udah di behind the scene gitu, kita lebih dekat banget. Dia bisa, kalau nggak ada ngapa-ngapain, kita nongkrong di kamar, nonton Netflix. Can I say Netflix? Nonton film gitu, serial gitu. Aku bisa jalan-jalan sama Nabila dengan sangat akrab dan comfortable banget. Special iya, tapi kayak yang aku bilang kemarin, kita nggak mau bikin hubungan ini di dalam sinetron sambil jalanin sinetron ini, karena takutnya nanti cinlok doang gitu. Nanti maunya liatin nanti kalau udah selesai sinetronnya, mungkin gimana kita nih udah nggak kerja bareng, kita coba jalan-jalan berdua, masih tetap enggak sama. Kalau kamu suka sama aku suka sama kamu. Iya. Karena aku pernah 2 kali. Jadi ya percaya aja sih. Tapi untuk sekarang kita lebih wiser ya, lebih harus mikir gitu biar nggak ada yang sakiti hati nanti. Apa yang paling aja sih, aku senang kalau berdua
kita sering kalau nggak ada ngapa-ngapain aku nyetir sambil hujan, kita ya dua-dua aja kayak ngobrol, dengerin musik gitu. Dan kita itu dari situ kita nggak usah ngobrol, nggak perlu ngobrol, tapi kita udah kayak feel kayak kita berdua Saling kayak nyambung nyaman gitu ya. nyambung nyaman. Aku no kayaknya enggak. Si Nabila juga paling 37 gitu. Siapa aja sih? Siapa aja? Kalau emang jodohnya ada di Indonesia, siapa tahu gitu. Setelah ditinggal wafat oleh Muhammad Jeffrey Al-Bukhari atau yang dikenal sebagai Ustadz Uje, nampaknya membuat Umi Pipik harus berusaha keras merawat keempat anaknya. Bahkan Umi Tatu ibunda Ustadz Uje kagum dengan ketabahan sang mantu yang bisa mengajarkan anak-anaknya mandiri. Namun ketika ditanya perihal mencari pendamping baru, Umi Pipik hanya ingin fokus membesarkan buah hatinya. Bahkan impian terdalamnya hanya ingin mengantarkan keempat anaknya sampai sukses dunia dan akhirat. Ya Masya Allah. Jadi kalau Umi tahu, kalau Umi lihat, ya ini Masih pengen fokus ke anak-anak, pengen berjuangin anak-anak lah gitu. gitu ya. Karena kan walaupun berat ya untuk mendidik itu kan dengan anak-anak yang berbeda karakter itu tapi kan Allah yang memberikan kekuatan. Jadi minta aja sama Allah yang memberikan supaya Allah jaga anak-anak saya masih dikasih rezeki, masih yang pengen menghantarkan mereka sukses dunia. Kan itu mah terserah beliau. Umi mah hanya ngedoain aja biar berkah insya Allah. Yang penting kan anak-anaknya pada jadilah Tiba, Ayla, Dharma, Bilal, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Tolong kegiatannya Indonesia juga kan lebih sehat aja kalau sehat kan Tak sampai di situ, anak pertama Umi Pipik, Abizar Al-Ghifari, sangat bangga dengan kemandirian Umi Pipik dalam merawatnya beserta adik-adiknya. Di samping itu, pesan Umi Pipik ke Abizar pun hanya ingin sang anak berhati-hati dalam memilih pertemanan dan calon istri kelak. Yang pasti overproud, lebih dari bangga. Kayaknya luar biasa. Luar biasa. Jadi emang ya udah speechless aja nggak bisa ngomong apa lagi dan ya pokoknya terbaik. mereka sebenarnya lebih kepada lebih ke hati-hati berteman sama siapa saja apalagi dunia hati-hati aja mau berteman sama siapapun. Kalau mau menikah ya saya serahkan kepada dia. Cari duit dulu ya. Kerja dulu aja, nikmatin dulu Rasa muda. Kembali muncul di layar kaca tanah air dengan pesona rambut panjangnya siapa yang tak kenal dengan Giorgino Abraham. Terlihat selalu maksimal dalam bermain perannya. Siapa sangka Giorgino juga pernah merasakan susah membangun mood sebelum berakting. Akan tetapi Gino selalu bersyukur karena banyak orang di sekitarnya yang memberikan energi positif dan support system. Selain itu, Gino juga termotivasi dari aktor Hollywood yang piawai dalam berakting seperti Tom Cruise sampai Leonardo DiCaprio. Itu dia sih, mungkin di saat seperti itu kan aku selalu harus, setiap orang pasti ada hari dimana dia good mood atau bad mood, manusiawi ya, semua orang pasti ada. Tapi ya di saat kita lagi bad mood, aku puji Tuhan lah, aku selalu ada orang-orang di sekitar aku yang selalu memberikan aku support dan memberikan rasa, ya aku lebih bersyukur sama apa yang aku punya, kerjaan yang aku miliki saat ini, suasana lokasi syuting, orang-orang yang begitu support aku, orang-orang yang begitu baik, yang benar-benar mereka kerja pagi malam sama-sama. Jadi itu membuat aku termotivasi untuk tetap selalu memberikan yang terbaik gitu. Karena di sini kan mungkin aku capek satu hari gitu, aduh aku capek banget, itu akan efek acting aku. Dan imbasnya juga ke para penonton. Semua ini kan ada arti ya, selain kita bekerja mencari duit di sini, tapi kan kita pengen memberikan satu tontonan yang namanya karya, kita pengen memberikan satu tontonan yang sangat menghibur masyarakat, apalagi di momen seperti sekarang ya, di momen benar-benar kita orang-orang yang ada di rumah itu
susah sekali gitu. Banyak yang mereka dikeluarin dari pekerjaan dan lain-lain. Tapi di momen seperti ini kita sebagai seorang seniman punya tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sebelumnya untuk tetap kita memberikan karya-karya yang menghibur, cerita-cerita yang lebih fun, lebih ringan, yang bisa membuat mereka tersenyum di saat ya setelah acara itu selesai mereka mungkin akan kembali besok mana ya, gua harus apply kerjaan apa dengan problematikanya masing-masing. Jadi ya ini salah satu tanggung jawab sih untuk para seniman juga sih. Aktor dari luar negeri yang membuat tuh gue pengen jadi aktor nih pertama kali. Oke. Aktor dari luar negeri yang membuat gua termotivasi jadi seorang aktor. Iya. Kalau dari kecil, masih kecil banget suka banget sama nonton Mission Impossible, Tom Cruise, ya kan. Iya. Setiap anak pasti pengen jadi dia gitu, keren naik motor. Wow, ini idola banget. Tapi untuk yang benar-benar membuat aku jadi mencintai acting mungkin Al Pacino, Leonardo DiCaprio, ya mereka lah yang aku nonton film-film mereka itu benar Robert De Niro, pemain-pemain yang hebat gitu. Jadi membuat aku asik ya menjadi seorang aktor itu kita dapat ruang untuk mengeksplor, membuat satu karakter gitu, menciptakan satu karakter yang divisualisasikan. Kita jadi punya tanggung jawab, kita jadi ada ruang untuk mengeksplor setiap gerak-gerakan mereka, hal kecil dari mereka, cara jalan mereka, cara berbicara mereka, busana yang mereka pakai, apapun itu kita semua bisa bentuk, ya kan? Dan itu seru menurut aku. Ini kayak membuat sculpture, gitu. Membuat apa ya gitu, dari tanah liat menjadi satu bentuk yang utuh, yang orang bisa oke, ternyata ini adalah cowok jahat dari gini, jadi dia jelas, tapi semua itu kan kita ciptakan. Seberapa jeli kita menciptakan setiap detail-detailnya, membuat satu ini keseluruhan yang optimal, yang bagus. Menurut aku sendiri, aku belum bisa bilang bahwa di luar sana jauh lebih, mereka memberikan ruang lebih apa semua. Dia memang beda kan, secara industri mereka juga sudah berjalan jauh sebelum kita. Ya kita harus menyadari bahwa memang Hollywood atau seperti dengan di India, mereka lebih dahulu memulai, mereka sudah terbentuk lebih dahulu. Jadi memang kalau mereka lebih unggul ya wajar gitu. Secara mereka biasanya mereka di Amerika, Hollywood pakai bahasa internasional, di mana banyak sekali dari negara-negara lain yang bisa mengerti film-film yang mereka tonton gitu kan, bahasanya dari segi bahasa. Tapi kalau untuk masalah segi dari ruang mengeksplor sendiri, menurut aku kita sudah ada sedikit improvement perlahan. Tapi ya aku yakin by time akan jauh lebih baik. Tak sampai di situ, banyak yang tidak mengetahui bahwa Giorgio Abraham kerap berperan sebagai antagonis. Bahkan 90% film yang ia lakoni lebih mendominasi karakter antagonis. Gino juga berharap kedepannya mendapat tawaran karakter yang lebih ekstrim lagi. Kan? Dan ini puji Tuhan banyak yang berhasil juga, banyak mendapatkan respon positif. Dan justru menurut aku ingin mencoba karakter-karakter yang memang jauh lebih kompleks, tidak berbicara cuma antagonis atau protagonis, tapi lebih deep lagi gitu, lebih mungkin antagonis, tapi yang antagonisnya itu lebih implisit, tidak terlalu terlihat jahat tapi sebenarnya jahat, tau gak sih? Dengan karakter yang kelihatan baik tapi ternyata licik tapi nggak terlalu kelihatan, pokoknya seperti itulah. Tapi menurut aku lebih susah untuk dimainkan. Lebih tertantang berarti ya? Tertantang ya. Jadi ya peran-peran seperti itu sih yang menurut aku sangat menantang aku. Di saat aku dapat tawaran-tawaran seperti itu dan aku suka ceritanya, pasti aku akan maju. Aktor senior Mark Sungkar tidak hadir dalam persidangan kasus korupsi dana triathlon dikarenakan positif COVID-19. Hal tersebut dibenarkan oleh pengacaranya Fahmi Bahmin. Menurut informasi ayah dari Shiren Sungkar, merasakan gejala setelah persidangan minggu lalu, mulai dari susah tidur sampai hilangnya indera perciuman. Akhirnya, Fahmi berkoordinasi dengan majelis hakim agar Mark Sungkar diberi perawatan intensif sampai sehat kembali, melihat dari potensi usia Mark Sungkar yang sudah lanjut usia. Jadi gini, informasi yang saya terima dari Pak Mark itu sudah 5 hari yang lalu ya. Itu tepatnya itu 1 hari ya, 1 hari setelah persidangan minggu lalu kan, hari Selasa itu, Pak Mark menghubungi
menyampaikan sejumlah keluhan ya. Keluhannya itu mulai dari susah tidur, menggigil, ya, tidak bisa sholat, gitu kan, karena sangat luar biasa gangguannya ya. Kemudian penciumannya menjadi hilang. Itu sudah sejak 5 hari yang lalu. Lalu pada akhirnya kemarin kami berkesempatan, saya sama Mbak Siren ya kemarin sama ibunya, Bu Fani ya, membesuk yang bersangkutan sore kemarin, siang sorry, sekitar jam 1 atau jam 2 ya, kita ke rutan Polda Metro Jaya untuk membesuk yang bersangkutan. Kita berkesimpulan untuk diadakan pemeriksaan lanjutan. Akhirnya kita datangkan dokter dari luar untuk melakukan PCR, jadi bukan swab lagi tapi langsung PCR ya. Dan hasilnya 1 hari setelah itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif COVID. Nah, jadi itu sejalan dengan gejala-gejala yang beliau alami pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan kayak gini. Permohonan kita ini kan sebenarnya 2-3 minggu yang lalu ya, karena mengkhawatirkan adanya potensial suspek. Ya, jadi adanya potensial suspek dari Pak Mark ini karena usia gitu ya. Lalu kondisi yang ada di sana kan banyak orang ya, banyak juga tahanan-tahanan baru yang masuk dan segala macam. Itu mungkin bisa saja terjadi kan sewaktu-waktu yang bersangkutan itu bisa kena itu. Nah, akhirnya apa yang kita khawatirkan selama ini terjadi kan hari ini, bahwa yang bersangkutan memang positif COVID. Jadi potensial suspek yang kami khawatirkan sebelumnya terbukti saat ini bahwa yang bersangkutan sakit. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada akhirnya kita mengajukan permohonan ke majelis hakim. Kemudian juga tadi pagi kita koordinasi dengan jaksa penuntut umum menyampaikan kondisi Pak Mark yang sebenarnya. Lalu pada akhirnya kita berkoordinasi dengan pengadilan, dengan hakim dalam hal ini untuk melakukan musyawarah. Dan tadi seperti yang disaksikan dalam persidangan, hakim telah mengabulkan permohonan untuk yang bersangkutan dibantarkan sampai sehat ya. Jadi proses pembantarannya nanti yang bersangkutan akan mendapatkan perawatan intensif ya dari dokter yang berkompeten, dan dalam penetapan hakim itu ditujukan ke RSPP ya. Jadi mudah-mudahan saja kita doakan semoga Pak Mark bisa sembuh dan bisa menjalankan persidangan-persidangan dengan agenda-agenda selanjutnya sebagaimana. Dari awal kita mendesak supaya yang bersangkutan harus dibantarkan atau menjadi tahanan kota supaya rutin perawatan, treatment kesehatan bisa jalan gitu ya. Kemudian bisa sewaktu-waktu bisa berkonsultasi dengan dokter ahli dan segala macam. Itu aja. Jadi kan tujuan hukum ini ada 3 ya, keadilan, kemanfaatan, kepastian. Ya kan, menahan ini kan bagian dari kepastian hukum. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan sakit, berarti tidak ada kemanfaatannya gitu ya. Jadi harus terintegral gitu. Jadi kalau hemat saya, ya kita juga harus mengedepankan kepastian, kemanfaatan hukum. Karena kalau beliau sehat kan bisa menjalankan persidangan-persidangan sebagaimana. Mendengar sang ayah positif COVID-19, akhirnya Shiren sungkar ditemani ibunda menjenguk sang ayah dengan membekali vitamin dan madu. Meskipun bertemu Mark sungkar harus berjarak, namun support dan dukungan Shiren tak pernah habis. Karena yang bersangkutan sakit, makanya kita hadirkan ke sana juga untuk melihat yang bersangkutan gitu ya. Sekaligus Shiren membawa sejumlah kebutuhan ya, seperti madu, seperti vitamin dan segala macam gitu. Untuk penguatan fisik ayahnya kira-kira gitu. Iya, tapi kan dengan jarak ya, jaga jarak ya. Tetap protokol kesehatan kita terapkan. Dan di Polda juga kan pasti menerapkan protokol kesehatan. Iya, seperti minggu lalu yang saya katakan, Mbak Siren itu sebenarnya setiap saat itu mau ke sana. Cuman Pak Mark sendiri yang melarang. Ya, Pak Mark itu tidak mau anaknya ke sana karena kondisinya kayak gini gitu loh. Sebagai anak kan prihatin gitu ya. Sebagai anak kan pastinya prihatin. Kemudian memberikan support, dukungan supaya ayahnya bisa lekas sembuh, bisa kuat gitu ya. Pasti prihatin lah sebagai anak. Fathir Muhammad bukan nama baru di industri hiburan tanah air. Sudah membintangi banyak sinetron, membuat Fathir harus lebih menjaga imun tubuh. Apalagi di musim COVID-19 yang makin merajalela. Di samping itu, Fathir selalu sedia vitamin dan madu untuk menjaga stamina. Tak hanya itu, Fathir juga gemar berolahraga, bahkan ia sering latihan motor cross di sela break syuting. Selain untuk latihan, nyatanya Fathir akan mengaspal di ajang balap yang akan berlangsung nantinya. Saya selalu kesempetin olahraga. Salah satunya buat jaga imun, terus vitamin, saya minum habatus sauda dan madu, itu andalan lah dari zaman masih muda sampai sekarang. Apa lagi ya, udah habis itu hidup senang, hidup bahagia, jadi kita jauh dari stres, imun kita pasti. Olahraga yang kalau di lokasi itu biasanya lari, terus berenang,
terus ada juga kadang voli, baru belajar voli, bola kadang-kadang, sepeda. Saya motor trail, saya pakai motocross itu buat kalau nanti masuk musim balap lagi saya siap ready. Jadi kan ini kan dekat gunung ya, jadi tiap ada waktu kosong sekitar 2-3 jam saya lari ke gunung buat latihan sendirian aja. Masih balap, saya pembalap Asia, ada Anda. Hidup. Kalau saya ikut rally, cross country rally, ini pakai motor ini 700 cc. Iya motornya. Ini saya pakai ganti ban dulu kalau buat ngaspal. Saya pakai buat kalau mau ke ibu saya kan di Pelabuhan Ratu, jadi saya ganti ban aspal. Iya itu juga tuh melatih. Di samping itu, Fathir juga tak mau ambil pusing bahkan selalu enjoy setiap menghadapi permasalahannya. Selain itu, Fathir sering dipasangkan dengan sang istri yakni Vera Veriska dalam berakting. Namun Fathir memilih membebaskan Vera dengan hobinya agar terhindar dari rasa bosan. Ya, take it easy atas semuanya. Jangan dibawa ke pikiran lebih jauh karena makin dipikirin makin masalah semakin ruwet gitu. Mendingan take it easy, cari solve problemnya apa, habis itu udah nggak usah dibesar-besarin, nggak usah dilebay-lebayin, ketawa-ketawa aja, anggap aja angin lewat. Orang beda-beda, jadi ada yang kalau saya 24 jam ketemu sama Vera karena syuting bareng kan, kerja ketemu. Nah, giliran break, ada break, Vera mau dengan hobinya dia nyalon dan mall segala macam, saya pilih ke main-mainan saya lah gitu loh. Jadi nggak bosan banget. Oke, tips bahagia jangan lupa piknik Hato. Karena piknik itu membuka aura jahat. Pokoknya happy lah. Soalnya biasa kita ngeliat tembok di kota gitu. Terus kalau lu piknik kan lu bisa ngeliat sesuatu yang jauh ke depan, refresh otaknya, bisa lagi pikiran-pikiran fresh juga ada gitu. Pokoknya wajib lah. Prahara rumah tangganya Ayu Sabian dengan Riri Fairuz sudah memasuki tahap putusan. Tepat hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara akhirnya mengetok palu untuk mengesahkan perceraian antara Ayu Sabian dan Riri Fairuz. Meskipun Ayu tak pernah menghadiri sidang perceraiannya, Riri tampak lega dengan keputusan Majelis Hakim. Dan sampai saat ini, Riri jarang berkomunikasi dengan Ayus, bahkan ia tidak mengetahui alasan Ayus berkali-kali mangkir dalam persidangan. Sudah per hari ini seperti apa? Ya saya sih masih minta yang terbaik aja, mungkin kalau emang ini udah jalan bukan ini juga ya. Nggak tahu ya, saya nggak komunikasi sampai Tak sampai di situ, Riri ditemani sang adik dalam putusan persidangan akhirnya mendapat hak asuh penuh atas anak-anaknya. Akan tetapi, Riri tidak membatasi hubungan antara ayah dan anak. Riri juga berkomunikasi baik dengan sang mantan suami dan nafkah pun masih terpenuhi. Sebelah atas. Ya, Bu. saksi sekalian ketok palu sih. Ketok palu. Kalau boleh tahu udah selesai. Atau gimana enggak sih? Ada jadwal nggak? Ada jadwal hari ini. Fleksibel aja. Pokoknya semua pengen baik-baik aja. Alat tahu ya kenapa nggak nanya. Udah gitu aja ya. Makasih ya. Doanya. Menghembuskan nafas terakhir pada Senin 1 Februari 2021 akibat sakit asma dan terpapar COVID-19, Soraya Abdullah sudah menitipkan wasiat kepada sang suami Ala El Kasas untuk menjaga kedua anaknya dari mantan suami Soraya, salah satunya Siti Aisyah Az-Zahra. Akan tetapi, pihak keluarga dari Soraya ingin mengambil hak asuh Zahra dari Ala El Kasas. Namun wasiat Soraya ingin sang suami yang menjaga Zahra sampai masuk sekolah Al-Azhar Mesir dan menikah dengan laki-laki soleh nantinya. Udah pergi, ininya tetap bersama ke saya. Kalau saya udah mati, tolong jaga anak-anak saya. Ya tolong uruskan mereka, kasih Zahra suami yang baik, suami yang saleh, suami yang hafal Al-Quran. Ini lagi saya proses hak asuhnya Zahra. Walaupun dari keluarganya Umi udah ada yang urus, tapi Zahra sendiri mau sama saya dan ibunya sesuai amanah ibunya, kamu sama Abi aja. Terus saran ibunya sebelum meninggal dunia, Zahra ke Mesir belajar di Al-Azhar, belajar agama, hafal Al-Quran. Mudah-mudahan hak asuhnya Zahra dimudahkan. Insya Allah aku siap buat tinggal bersama Abi. Dan aku juga udah kayak yakin
kalau pilihan aku tepat? Akan usaha sesuai prosedur, dan dari isi chat saya sama almarhumah sebelum meninggal dunia udah ada bukti catnya bahwa Abi kalau saya mati tolong jaga anak-anak saya. Kedua, dari Zahra sendiri mau sama saya karena 5 tahun terakhir ini Zahra alhamdulillah saya yang urus, dari dia umur 9 tahun sampai saat ini saya yang urus. Dan kan Zahra udah di atas 12 tahun jadi bisa milih juga. Aku sih maunya sama Abi, soalnya dari agama dan pemahaman ibu juga aku lebih pengen Abi, dan Abi udah sayang banget sama aku. Ya aku nolak dengan cara baik-baik karena dari awal Umi itu udah percaya banget sama Abi buat ngejagain aku. Mengenang sosok almarhumah, Ala El-Kasa sangat kagum dan bangga dengan sosok sang istri yang menghabiskan seluruh hartanya di jalan kebaikan. Bahkan banyak warga Palestina yang ikut berduka kehilangan sosok wanita tangguh dan soleha seperti Soraya. Kan Umi dulu artis, udah meninggalkan semua dunia entertainment demi selamatkan agama anak-anaknya. Banyak orang yang nggak tahu kalau Soraya itu habis udah meninggalkan harta dia, hiasan dia, berlian dia, uang dia lari dengan anak-anaknya ke Yogyakarta, ke Solo, jualan bakso, jualan tempe demi selamatkan agama anak-anaknya. Banyak orang yang nggak tahu cerita hidup Soraya. Ya aku kagum sih bisa ada orang yang bisa ninggalin semuanya demi mempertahankan agama. Dan Masya Allah semua cita-cita dia udah dapat. Terutama dia minta mati syahid sesuai nama dia di Facebook, di IG. Aku mau minta mati syahid. Allah kasih dia mati syahid dengan wabah. Dan orang yang meninggal dengan wabah mati syahid. Jadi saya ikhlas, saya reda sama dia. Walaupun berat, walaupun saya sama Zahra udah sangat terpukul, sangat kehilangan seorang istri yang salehah, seorang ibu yang salehah, yang sempurna. Jangan lihat ada yang kayak Soraya. Udah meninggalkan dunia dengan isinya demi selamatkan agama anak-anak. Mudah-mudahan beliau di sana udah di sisi yang beliau harap, udah di surga, udah di Jannah Al-Firdaus. Dan beliau adalah cewek atau perempuan yang pertama di hidup saya. Beliau juga adalah cinta pertama dan cinta terakhir. Kalau cita-cita almarhum yang pertama bagi anak-anak harus hafal Al-Quran. Yang pertama BB atau ikhtiar, Muhammad Sinaran ikhtiar udah hafal 17 juz, alhamdulillah. Yang kedua Siti Aisyah Zahra udah hafal 5 juz dan masih lanjut membenarkan agama anak-anaknya. Yang kedua, Sabah itu tetap jalan. Semua orang atau semua artis yang udah hijrah milik dakwahnya sendiri. Kalau Soraya udah milik dakwahnya untuk dakwakan Masjid Al-Aqsa, meramaikan saf-saf di Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, habis beliau meninggal, semua orang Palestina pada kontak saya, kasih takziah, sedih, kehilangan sosok Soraya, dan bantu, bawa banyak jamaah ke sana, sedekah, infak, belanja di sana di toko-toko orang Palestina. Jadi bukan saya sendiri yang kehilangan, orang Palestina pun kehilangan Soraya. Kasus prostitusi online di bawah umur yang terjadi di hotel milik Sintiara Alona masih terus bergulir. Akan tetapi Sunan Kalijaga yang awalnya menjadi pengacara Alona memilih mundur dari kasus yang menimpa rekannya. Meskipun belum diketahui dengan pasti Alona terlibat atau tidak, Sunan memilih untuk mundur dan mendukung penuh proses penyidikan yang sedang berlangsung. Tak sampai di situ, Sunan masih mensupport Alona agar kasus yang dialaminya cepat terselesaikan. Ya, jadi waktu di awal pernah kan saya sampaikan juga sama teman-teman bahwa untuk terkait dengan dugaan kasus yang menimpa kawan saya Sintiara Alona itu, saya mau memastikan betul apakah sejauh mana keterlibatan Alona terkait dengan pasal atau tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada dirinya, sehingga saya mau memastikan betul proses penyidikannya, dan saya memastikan bahwa tidak ada penekanan, ya, pihak penyidik bekerja secara profesional
dan itu saya apresiasi ya, karena saya juga salah satu orang yang sangat mengecam keras adanya prostitusi online terhadap anak di bawah umur. Nah, adapun kemarin saya juga sudah bertemu dengan Alona, saya sudah bertemu dengan para saksi, saya sudah ketemu dengan Pak Kanit, dengan Pak Kasubdit, yang dimana berdasarkan analisa hukum saya, maka saya mengambil satu keputusan bulat, yaitu saya mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Alona. Sehingga kemarin juga saya secara lisan menyampaikan kepada pihak Pak Kasubdit Renata dalam hal ini, saya menyatakan mengundurkan diri. Alhamdulillah Alona per hari ini juga saya sudah komunikasi sama Alona bahwa sepertinya saya tidak bisa terus menangani perkaranya Alona karena satu dan lain hal. Tadi terakhir komunikasi juga ya, saya tetap mensupport dia sebagai kawan. Saya sampaikan bahwa tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, ya minta doa kan. Ya. Jadi kalau dibilang terbukti atau tidak terbukti, ini kan masih dalam proses penyidikan. Bahkan kemarin pihak penyidik juga menyampaikan masih akan menggali lebih jauh, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya yang belum tertangkap. Sehingga saya rasa ya saya mau lebih istilahnya lebih mensupport proses penegakan hukum dan pemberantasan kasus-kasus prostitusi online terhadap anak, supaya tetap jalannya tetap baik ya. Kalaupun memang ada para tersangka lainnya, ya saya minta pihak kepolisian tentunya bertindak tegas. Itu Alona meminta saya, dia bilang, "Assalamualaikum Bang, apa kabar?" katanya. Saya bilang, "Baik Bu." Terus dia bilang, ini tanggal 17, tanggal 17 Maret kemarin ya, pada saat dia di Polda dia hubungi saya, "Pak, apa kabar?" "Ya, ini siapa?" saya tanya. Alona, aku di Polda," katanya dia. Di Renakta, unit 5, Renakta ya, subdit 5, unit 5. Ya, dia bilang dia ada masalah lah di sini. Ada masalah. Saya bilang saya masih di luar kota, nanti saya pulang baru saya pelajari persoalannya seperti apa. Sudah, jadi seperti itu awalnya. Seperti apa Bang? Iya, saya kalau mau ngomong tahu permasalahannya kan belum tahu ya, sebelum saya berjumpa atau menemui pihak penyidik ya, wawancara bersama ada beberapa saksi gitu ya. Dan saya juga minta kepada proses hukum ini kepada penyidik agar supaya itu betul-betul digali, supaya tidak ada istilah salah sangkaan pasal kepada orang yang tidak tepat. Makanya kemarin saya bertemu dengan Pak Kanit, saya bilang, "Mas Dedi, saya dukung, tolong betul-betul digali sehingga siapa berbuat apa, perannya siapa bagaimana, itu semua terang benderang. Ya, jangan sampai miss." Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kemarin saya masih ketemu dengan Pak Kanit, artinya mereka menyampaikan masih ada rangkaian pendalaman dari kasus ini, baik itu handphonenya semua disita, nanti bisa sama-sama melihat sejauh mana keterlibatannya siapa, bagaimana gitu. Jadi ini kan ada melibatkan ada mucikarinya ya, lalu ada juga korbannya, lalu juga ada pengguna jasanya, lalu ada penyedia, ada joki apa segala gitu ya. Pokoknya kemarin saya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh pihak penyidik itu ya sungguh-sungguh prihatin ya terhadap nasib para korban anak-anak di bawah umur ini ya, sehingga saya sangat mendukung lah ya pemberantasan prostitusi online yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah umur. Tak ada paksaan untuk mundur. Sunan mengikuti apa kata hatinya karena ia sudah menganalisa jauh kasus yang menjerat Alona. Di samping itu, hukuman yang akan diterima jika bersalah menurutnya sangatlah berat, bahkan bisa dikenakan 5 tahun penjara.
saya mengikuti kata hati saya aja, bahwa dari hasil analisa saya dalam peristiwa ini ya memang kayaknya saya udah cukup, tidak mau ada keterlibatan dalam peristiwa atau kasus ini, dalam arti sebagai kuasa hukum. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik. Kemarin saya temuin juga dia cuman masih dalam keadaan ini aja, kaget karena dia tidak menyangka bahwa dia sebagai pemilik hotel juga harus jadi tersangka dan harus ditahan gitu. Jadi dia nggak siap. Jadi gini, kalau pasal terkait dengan undang-undang perlindungan anak ya, itu memang ya cukup berat ya, cukup berat, dan itu jadi satu kesatuan ketika memang ada keterlibatan dari para pelaku ya, rangkaian peristiwa ini tentunya pasti ya tidak ada istilahnya pasal yang ini kena pasalnya ini, yang ini kena pasalnya ini gitu. Tapi kalau bicara undang-undang perlindungan anak, kemarin kita sudah diskusi bahwa itu adalah satu kesatuan. Itu di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun. Cuma kan karena ini masih proses penyidikan, ya saya juga tidak bisa menyampaikan ini pasal sekian karena namanya proses penyidikan nanti bisa saja berubah. Artis senior yang masih terlihat cantik, siapa lagi kalau bukan Roni Ismawati Nur Azizah yang biasa disapa Edis Adelia. Kali ini Edis sedang mempersiapkan diri mulai dari swab test untuk berangkat ke 2 benua dan 5 kota. Tak hanya itu, Edis juga mempersiapkan berbagai perlengkapan seperti baju hangat karena cuaca di Mesir kalau malam hari sampai 10 derajat Celcius. Edis sangat bersyukur karena cuaca di sana tidak terlalu panas. Ya, jadi kan insya Allah tuh saya tanggal 26 Maret ya, tanggal 26 Maret berangkat ke Mesir holiday. Itu bersama sahabat Tour and Travel. Saya akan datang ke 2 benua 5 kota. 2 benua 5 kota itu yaitu kota Kairo, Alexandria, terus Suez, Sam, El Sheikh, sama Tur Sinai, Jabal Sinai gitu. Jadi ini berangkat tanggal 24 Maret sampai tanggal 1. Jadi karena mau berangkat, tadi saya udah melakukan swab PCR test sebagai persyaratan untuk bisa terbang seperti itu gitu. Jadi persiapannya itu udah, kemudian tadi saya juga sudah beberapa hari ini udah mulai packing gitu kan, dan kita kan di grup diinformasikan bahwa cuaca di sana sekitar 24 sampai 26. Artinya kalau siang tuh segitu 24 sampai 26 itu sejuk ya, kayak udara puncak. Kalau malam dingin 10 derajat gitu dan anginnya agak kencang gitu. Jadi ya persiapan bajunya misalkan kalau pakai rok harus pakai legging supaya nggak dingin seperti itu. Tapi nggak terlalu dingin sih, cuma sejuk. Alhamdulillah nggak panas itu dia gitu. Saya sama kakak saya, ada teman saya Almut, terus kemudian juga ada ownernya dari Sabah yaitu suaminya almarhumah Soleh Abdullah, Pak Alas, sama Zahra anaknya almarhumah Ayah gitu. Terus ada adiknya Ayah juga, adiknya almarhumah si Reza gitu. Terus ada beberapa jamaah lagi gitu. Meskipun liburan kali ini tak didampingi suami karena tak mendapat libur kerja, ternyata Edis habis liburan ke Mesir akan melanjutkan program bayi tabungnya. Bahkan setelah transfer embrio, Edis memilih istirahat penuh. Jadi suamiku tuh orang kantor, dia tuh kalau mau libur tuh harusnya sesuaiin tanggal merah gitu kan. Nah sementara ini kan liburannya saya itu ada liburan di sela-sela saya program bayi tabung gitu, karena kita bicaranya siklus gitu. Jadi karena memang waktunya liburan saya adanya itu dan suami nggak bisa, makanya kakak saya nemenin gitu. Jadi nggak apa-apa sih ada kakak, karena kan habis itu saya insya Allah mau transfer embrio, bed rest deh gitu. Untuk program bayi tabung, alhamdulillah kemarin sepulang saya dari Turki langsung program dan sudah punya program, terus sudah punya 1 embrio good, alhamdulillah 1 embrio bagus. Nah ini kita tinggal bicara siklus, nanti insya Allah saya pulang dari Mesir mau transfer embrio gitu. Jadi tinggal transfer embrio, habis itu sebulan kemudian baru diketahui isi berhasil atau tidak. Minta doanya dari pemirsa semua. Saya lagi ikhtiar maksimal untuk punya keturunan, makanya
dibawa enjoy, dibawa happy, ya ada waktu buat liburan, liburan gitu. Jadi kalau kita nyebutnya FFET ya, Frozen Embryo Transfer itu embrionya langsung ditaruh di rahim. Makanya kalau orang hamil bayi tabung itu rata-rata 8 bulan bukan 9 bulan karena bukan kehamilan normal. Kalau kehamilan normal kan melewati tubal fallopi dulu, segala macam dulu gitu. Tapi kalau program bayi tabung ini embryo transfer itu embrio yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam rahimnya kita gitu. Ya karena kemarin kan udah ada pengalaman program yang kemarin sempat jadi tapi 5 minggu kemudian harus kehilangan, artinya ya memang kita harus bawa enjoy, kita harus bawa relax gitu, artinya jangan jadi nggak boleh tegang juga. Makanya banyak orang bilang kalau di program bayi tabung tuh nggak boleh stres gitu, makanya ya suami ngasih saya izin jalan-jalan sih sebenarnya itu gitu. Dan alhamdulillah kemarin pas pulang dari Turki program dapat telur ya 1 sih, kayak emang telur 1 masih sedikit-sedikit, dapat telur 1 dan hasilnya tuh good. Bahkan program yang kemarin kan saya tahun lalu tuh collect embrio, itu saya belum pernah dapat telur yang sebagus ini mah bagus gitu. Dan sambil nunggu mau PET ini Frozen Embryo Transfer saya ke Mesir, jalan-jalan dulu ke Mesir, refreshing dulu seperti itu. Dan kalau ke Mesir memang saya udah pengen banget dari dulu, saya percayakan ke sahabat Tour and Travel gitu kan. Daripada waktu sebelum almarhumah wafat tuh sempat ada rencana pengen ke Jordan, Palestina sama almarhumah ayah gitu. Tapi beliau berpulang, terus kemudian akhirnya yang dalam waktu dekat ini ke Mesir gitu. Jadi setelah bercerai dengan Tovan Putra unggul Pohan, penyanyi cantik Delia Septianti masih menyibukkan diri dengan terjun ke dunia usaha. Selain itu, Delia mengaku masih kesulitan untuk mencari pasangan baru karena ketakutan gagal untuk kedua kalinya. Di samping itu, Delia juga ingin mendapatkan pasangan baru lewat jalur ta'aruf. Tak banyak kriteria tertentu, Delia pun hanya menginginkan pendamping yang menerima masa lalunya dan menyayangi keluarganya. Baby, kan aku belum dapet jodoh lagi, gimana sih? Mancing deh. Sekarang kan masih sendiri semua. Nah karena masih sendiri, jadi gue sibuk aja pokoknya ya. Sendiri. Pengennya sih pengen cepet nikah lagi, tapi sampai saat ini masih belum nemuin yang pas gitu. Dekat-dekat sih udah ya, tapi apa ya, belum. Mungkin kalau pada nanya deh trauma ya gitu kan, sebenarnya sih trauma enggak, cuma lebih hati-hati aja gitu aja sih. Jadi ya kalau ada yang bilang juga nyibukin diri ya supaya nggak berasa sendirinya, iya. Ya nggak usah munafik lah, iya juga. Cuman memang satu hal memang aku nggak bisa diem orangnya kayak gitu. Jadi apa ya, apapun kalau bisa dikerjain. Sekarang job-job udah mulai berdatangan lagi, alhamdulillah ya diambil aja semuanya. Yang penting kan sekarang jaga kesehatan itu aja. Terus kalau soal jodoh, tadinya sih aku nargetin, tadinya pengennya tahun ini harus nikah gitu kan. Cuma ternyata berubah di awal tahun kemarin. Aku mikir kalau misalnya ditargetin aku jadi stres sendiri takutnya gitu kan. Terus takutnya kalau ditargetin mana yang ada ya udah deh gitu kan. Jadi daripada aku kayak gitu, jadi mendingan sekarang aku udah serahin aja sama Allah, mana dikasih yang terbaik. Harus yang sayang sama keluarga, sayang sama aku, bertanggung jawab, bisa jadi imam yang baik. Karena kan udah pernah ngalamin gagalan ya, jadi nggak mau yang kedua kalinya. Ada beberapa, kalau enggak belum ada belum. Cuman kenal aja. Ada harus atau kemarin sih aku sempat kayak pacaran gitu. Cuman kayaknya untuk saat ini lagi nggak mau pacaran dulu, nggak mau pacaran lagi. Aku sakit hati gitu. Jadi kalau mungkin ta'aruf ya insya Allah kalau memang baik jalannya seperti itu gitu kan, ya insya Allah aku mau aja kalau ta'aruf. Yang cocok yang pasti nerima aku apa adanya. Karena status itu kan udah bukan yang dulu lagi nih. Kalau dulu statusnya belum pernah menikah gitu kan. Nah kalau sekarang kan statusnya aku sudah pernah menikah, walaupun memang aku belum punya anak. Tapi mungkin ada sebagian orang yang apa ya, yang menganggapnya itu kayak gimana gitu kan. Jadi itu yang selama 2 tahun ini yang aku pelajarin selama aku sudah berganti status gitu. Ada orang yang menganggapnya oh ya kenapa memang ya kalau sudah pernah
ke sebelah mata gitu. Jadi aku mencarinya adalah sosok laki-laki yang menerima aku apa adanya, dengan statusku yang sudah menikah, dengan kesibukan aku, dan yang pasti juga nggak cuma akunya aja yang dia bisa terima gitu, tapi dia juga harus sayang keluarga aku. Sempat merasa kesepian, Delia terbesit untuk mengangkat seorang anak untuk menemaninya. Akan tetapi, hal tersebut tertunda berkat adanya keponakan dari sang adik. Tak sampai di situ, dukungan dan support keluarga selalu ada untuk Delia memilih calon suami nantinya. Sempat kepikiran aku pengen ngangkat anak aja deh gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah kasih aku ponakan yang lucu-lucu. Jadi aku punya adik paling kecil, adik aku cuma 1. Dan dia menikah muda gitu ya, dan punya anak langsung 2 gitu. Dan tinggalnya juga kadang-kadang barengan sama aku juga. Nah jadi aku merasa kayak apa ya mungkin ini caranya Allah kali gitu, karena Allah lihat aku cuma sama mama aja, sama papa aja gitu kan. Ternyata adik aku dikasih keturunan, ya udah akhirnya tadinya kepikiran untuk adopsi anak itu jadi belum karena memang aku deket banget sama keponakan aku ini gitu, udah dianggap emaknya sendiri juga gitu. Jadi ya udahlah, aku nganggapnya anak aku sendiri juga sih ponakan-ponakan itu. Alhamdulillah sih sangat membantu menghilangkan kesepian aku. Entah atau gimana. Sebenarnya kalau desakan sih enggak, Mbak. Cuman kalau kayak pengen cepet sih pasti ya, namanya orang tua gitu. Jadi kalau misalnya aku deket sedikit sama cowok gitu, mama papa tuh kayak yang langsung kenalin dong gitu, datang dong ke rumah, padahal baru kenal gitu kan. Jadi apa ya, memaklumi aja sih namanya orang tua. Tapi kalau yang mendesak kayak ayo kamu harus cepet nikah, enggak. Alhamdulillah enggak gitu. Malahan mereka yang walaupun pengen cepet kenal, justru mereka pengen cepet tahu. Coba sini yang mama lihat, kan feelingnya orang tua biasa dengar ya. Jadi biasanya aku kalau kenal dulu, aku kenalinnya ke mama dulu. Aku kenalin ke mama dulu. Kalau misalnya memang udah seret banget, dia juga serius, baru ketemu sama papa. Tapi mungkin kalau untuk seriusnya nikahnya segala macem itu masih pertimbangan banget. Yang penting kenal. Sering terlihat mesra dan jauh dari gosip miring, ternyata rumah tangga Ibunda Bam X Samson Desire dengan pengacara kondang Hotma Sitompul sedang retak. Dan mengejutkannya, Desire mengaku sudah diusir tanpa membawa apapun dari rumah yang ia tempati selama 22 tahun. Tak sampai di situ, kondisi rumah orang tua Desire di sisi kiri kini dibatasi dengan seng panjang. Bahkan saat ditemui, Desire sedang mengetuk pagar rumah Hotma Sitompul, tapi tak ada jawaban. Tak hanya Desire, sang anak Bams ikut merasa kecewa atas tindakan sang ayah. Dan keretakannya memang sudah lama berlangsung, namun Desire selalu menutupi dengan rapat. Bahkan, ia tak pernah mendapat kebutuhan jasmani dan rohani selama 8 tahun lamanya. Jadi mungkin saya cerita sedikit kronologisnya. Sejak tanggal 7 Februari, saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya diusir dengan mengatakan saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu tidak punya hak di sini. Kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Kalau itu juga saya kembali ke rumah ibu saya di sebelah. Anak saya bilang ya udah mami sini aja. Kebetulan anak saya ada rencana dari kantor bahwa mereka akan ada outing ke Bali. Melihat saya stres dan depresi, anak saya bilang mami ikut saya aja ke Bali untuk menenangkan diri. Tanggal 10 saya ke Bali. Lalu tanggal 13 anak saya, Ria, mengatakan dipanggil sama bapak. Dan bapak bilang, ambil barang-barang ibu kamu semua. Saya kasih saya dengan rumah ibu saya. Dengan batasan yang mengambil tanah ibu saya. Anak saya bilang, tunggu mami, karena ini kan tanahnya. Tunggu papa. Tunggu Pak, untuk pembatasan ini kan ini tanah ibu. Dia bilang
nggak peduli nanti masalah ribut-ribut belakangan. Saya pulang dari Bali tanggal 20, mobil saya dan mobil ibu saya juga sudah nggak jadi, udah diambil oleh penghuni dan nggak pernah lihat lagi. Jadi intinya saya sama ibu saya udah nggak punya mobil. Kalau dibilang kenapa, saya dizolimi. Saya sebagai istri tidak boleh masuk lagi ke rumah saya dizolimi. Dan ini juga saya ingin berbicara untuk wanita-wanita Indonesia, jangan sampai dizolimi seperti ini oleh suami ataupun laki-laki, yang mana kita sebagai wanita mestinya diayomin, bukan dizolimi. Kalau kami ya di sini ya cuma bisa menenangkan dulu, karena itu bukanlah apa nih. Walaupun jujur kalau ditanya kami kecewa, ya jelas lah kecewa, karena kami, apalagi kami anak laki-laki, saya kebetulan memang yang di situ, kebetulan adik saya lagi tidak di rumah, saya lagi di situ dengan salah satu pekerjanya, bukan salah satu, juga beberapa pekerjanya dari Papua. Saya lagi ngomongin tentang sesuatu, terus tiba-tiba malam-malam mami bakal tanya ke saya, which is ya saya cuma bisa menenangkan mami di sini sebagai anak. Yang membuat saya jadi juga dan merasa terzalimi, saya selama 22 tahun menikah, saya tidak pernah meninggalkan rumah. Apalagi saya sampai menginap di rumah ibu saya itu nggak pernah terjadi. Dan kalian teman-teman juga tahu bahwa saya setiap hari masak di dapur saya itu. Setelah itu kan saya udah nggak bisa masak, nggak bisa berkarya, karena saya udah nggak boleh masuk ke dapur saya di mungkin kalau saya bisa ini ditulis tidak boleh masuk. Ya Bapak, Keambil juga. ada tekanan tega banget bahwa dia tahu bahwa saya hidupnya di situ. Iya, jadi kalau mungkin teman-teman lihat image selama ini, ibu kan kelihatannya harmonis, ya Tuhan. Itu saya sangat-sangat menjaga 20 tahun ini, saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Saya berusaha mengcover, tapi belakangan malah menyamber. Kalau saya sendiri sih yang dizolimin, saya nggak apa-apa. Tapi belakangan udah mengarah ke anak-anak saya juga ikut dizolimi. Kalau saya sebenarnya saya beruntung, sahabat-sahabat saya hari itu yang memaksa saya untuk pergi. Kebetulan memang saya ada company outing, semacam company outing lah. Mereka semua yang memaksa saya pergi, karena sebenarnya saya tadi nggak mau pergi. Saya nggak mau pergi. Mereka yang Bams udah, lu sama Mami pergi, kalau nggak keluarga lu berantakan. Lu pergi, tenangin dulu pikiran lu, jangan ada emosi lagi. Karena memang sekarang lu pasti emosi, gua ngerti kalau lu emosi sama adik lu, sama ibu lu emosi. Tapi ada baiknya lu ikutlah tetap. Kalau lu memang partner kita, kalau lu memang sahabat kita, dengerin kita. Pergilah sama kita dulu ke sana, tenangin lagi dulu, tenangin pikiran lu juga, jadi lu bisa berpikir lebih jernih. Dan itulah yang akhirnya kami lakukan, dan kami malah berterima kasih kepada mereka sih, kepada teman-teman saya itu yang melerai kami. Enggak, atau mulut sama sekali nggak ada. Bener-bener langsung teman-teman saya, jangan Yang kalau anak saya pria yang memang bertatap muka, karena memang setelah diusir yang dipanggil pria, karena ya saya ada jadwal pergi, ya memang saya tidak sempat untuk pergi, karena memang kebetulan setahu kami ketika kami cek, ketika saat diskusi ibu, bapak langsung pergi dari rumah. Ada dari kita punya villa di Puncak, tiba-tiba satu hari dia kirim barang-barang saya pulang ke rumah, berupa baju-baju dan sepatu. Saya dari Puncak pulang dikirim begitu aja ke rumah. Saya nggak ada apapun atas nama saya.
selama perkawinan semua harta bergerak, harta yang tidak bergerak, sertifikat apapun tidak ada yang atas nama saya. Tapi selama beberapa tahun, 7-8 tahun, saya nggak ada hubungan jasmani maupun rohani. Tak hanya prahara rumah tangga orang tuanya yang retak, ternyata Bam X Samson juga mengalami hal yang sama. Bahkan ia dengan sang istri Mika Vita Wijaya sudah dalam proses perceraian sejak Januari lalu. Ketika ditanya alasan perceraiannya, karena sang istri berselingkuh dengan ayah tirinya yakni Hotma Sitompul. Bam tak bisa berbicara lebih jauh karena belum ada bukti kuat. Begitu loh, Bang. Kita nggak berani bilang apa-apa tentang itu. Jadi kita namanya juga orang nggak boleh berasumsi. Sedikit klarifikasi kalau mungkin. saya memang sedang proses berpisah, tapi memang damai-damai aja sampai sekarang. Doain aja teman-teman. Kenapa memang tidak di-expose? Karena memang tidak ada masalah sampai sekarang ya. Dan kemarin sudah berbicara dengan pengacaranya dia juga tidak ada masalah. Jadi kita lihat aja. Itu ntar saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak boleh ngomong. Kenapa? Karena memang sampai sekarang saya dengan istri saya dalam good terms, in terms of perceraian. Tidak seperti ibu saya dengan bapak saya. Kita setuju untuk berpisah itu Januari. Di pengadilan. Belum lagi malah karena kita mau masuk pengadilan dengan damai, jadi satu pengacara malah. Aduh, seperti itu. Kalau itu ya kita susah ya karena di luar santer begitu. Tapi kan kita nggak boleh mikir jalan, gitu loh. Sebagai orang ya gimana? Kita nggak ada bukti juga. Iya kita jadi nggak bisa ngomong lah, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh sebagai manusia nggak bisa kayak gitu. Jadi ya udahlah kita jalanin sebagaimana mestinya. Nanti kan time will tell kalau ada apa-apa. Jadi alasannya baik-baik aja. Karena baik-baik aja saya nggak bisa ngomong mas, gitu. Jadi nggak perlu. Yang jelas kita nggak cocok. Kalau nggak tidak ada ketidakcocokan. Ya setahun belakangan ini dan yang memutuskan kita membuat kita berpisah. Cuman kalau apanya karena memang kita dalam rangka jalan damai nih, saya juga nggak mau merusak itu. Katanya kan baik-baik ya. Akhirnya berdua karena memang terjadi perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan dan memang kita merasa sudah tidak cocok. Kabar bahagia datang dari pasangan muda Randy Pangalila beserta istrinya Chelsea Frank yang dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Blair Willow Pangalila. Meskipun harus melahirkan secara sesar, Randy merasa bahagia karena anak pertamanya lahir dengan utuh dan normal. Tak hanya itu, Randy sangat bersemangat menantikan sang buah hati lahir, bahkan ia sampai tidak tidur demi menemani sang istri melahirkan. Meskipun ini adalah hal baru yang ia alami, Randy masih ingin belajar menjadi ayah dan menikmati prosesnya. Prosesnya ini karena pertama kali ya dok ya. Jadi saya juga tegang banget sih yang pasti ya, tegang banget. Terus awal mulanya itu jam 3 pagi istri mulai merasa kontraksi awal terus ya berangkat ke rumah sakit Bunda, udah telepon dokter apa semua. Untungnya perjalanannya karena pagi jam segitu jadi lancar, nggak ada macet-macet. Terus ya semuanya baik-baik aja. Terus mulai jam 5 udah mulai kontraksi yang aktif, udah mulai sakit. Terus jam 7 dokter mulai cek apa segala macam, udah bukaan 3, 4 segala macam. Terus sampai jam 9 akhirnya sudah sampai bukan 8 ya dok ya sebenarnya ya. Cuman kebetulan anak kita tali pusarnya melilit di leher. Jadi ketuban sudah pecah, sebenarnya udah maunya normal. Terus sudah dicek sama dokter, cuman anak kita nggak turun, nggak ngedorong ke bawah, itu bahaya kan buat janinnya. Akhirnya diputuskan kita harus operasi besar akhirnya. Jadi ya kasihan nih istri saya dua-duanya ya dok ya, ngerasain proses persalinan normal terus sama sesarnya juga, jadi ya double ya. Cuman ya saya pada saat semuanya udah selesai lancar, anak saya udah dengar anak saya nangis, ada rasa syukur. Yang penting dua-duanya sehat, baik-baik aja, selamat. Anak saya lahir secara normal, maksudnya utuh, baik-baik saja, sehat. Itu udah sebuah anugerah yang sangat-sangat kita syukuri.
Jam 9.54 ya dok ya? Jam 9.54 dengan berat badan 3,010 kg. Oh dokter hafal banget. 3,010 ya, 49,1 cm. Jadi ya sangat disyukuri ini anak pertama kita dan istri saya sampai nangis waktu di sesar di ruang operasi. Istri saya sampai nangis waktu melihat anak pertama kita. Jadi ya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat apa ya? Ya sentimental lah untuk istri saya pasti. Ya untuk saya juga ini sesuatu yang harus disyukuri. Namanya Blair Willow Pangalila. Iya, dia anak perempuan. Sebenarnya nama itu sudah kita berdua pikirin dari zamannya saya di Kanada sama dia. Dari saya ngerayain pernikahan saya di Kanada, saya udah pikir-pikir nanti kalau mau punya anak, cowok siapa namanya, kalau cewek siapa namanya. Akhirnya kita tentukan kalau cewek Blair Willow Pangalila, yang artinya kalau Blair itu padang gurun atau ya padang kosong, willow itu pohon willow, pohon yang kuat, pohon yang bisa berdiri tegak dan wise, bijaksana. Jadi maksudnya kita pengen nama itu kan adalah sebuah doa. Kita pengen nama itu menjadi representasi untuk menguatkan anak saya nanti pada saat dia dewasa. Congratulations ya. Terima kasih. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih proses kelahiran itu seperti apa? Wah, prosesnya ini karena pertama kali ya dok ya. Jadi saya juga tegang banget sih yang pasti ya, tegang banget. Terus awal mulanya itu jam 3 pagi, istri mulai merasa kontraksi awal, terus ya berangkat ke rumah sakit Bunda, udah telepon dokter apa semua. Untungnya perjalanannya karena pagi jam segitu jadi lancar, nggak ada macet-macet. Terus ya semuanya baik-baik aja. Terus mulai jam 5 udah mulai kontraksi yang aktif, udah mulai sakit. Terus jam 7 dokter mulai cek apa segala macam, udah buka 3, 4 segala macam. Terus sampai jam 9 akhirnya sudah sampai bukan 8 ya dok ya sebenarnya ya. Cuman kebetulan anak kita tali pusarnya melilit di leher. Jadi satu ban sudah pecah, sebenarnya udah maunya normal. Terus sudah dicek sama dokter, cuman anak kita nggak turun, nggak ngedorong ke bawah, itu bahaya kan buat janinnya. Akhirnya diputuskan kita harus operasi besar akhirnya. Jadi ya kasihan nih istri saya dua-duanya ya dok ya, ngerasain proses persalinan normal terus sama sesarnya juga, jadi ya double ya. Cuman ya saya pada saat semuanya udah selesai lancar, anak saya udah dengar anak saya nangis, ada rasa syukur. Yang penting dua-duanya sehat, baik-baik aja, selamat. Anak saya lahir secara normal, maksudnya utuh, baik-baik saja, sehat. Itu udah sebuah anugerah yang sangat-sangat kita syukuri. Jam berapa kalau boleh tahu? Jam 9.54 ya dok ya? Jam 9.54 dengan berat badan 3,010 kg. Oh dokter hafal banget. 3,010 ya, 49,1 cm. Jadi ya sangat disyukuri ini anak pertama kita dan istri saya sampai nangis waktu di sesar di ruang operasi. Istri saya sampai nangis waktu melihat anak pertama kita. Jadi ya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sentimental lah untuk istri saya pasti. Ya untuk saya juga ini sesuatu yang harus disyukuri. Diberi nama siapa? Namanya Blair Willow Pangalila. Iya, dia anak perempuan. Sebenarnya nama itu sudah kita berdua pikirin dari zamannya saya di Kanada sama dia. Dari saya ngerayain pernikahan saya di Kanada, saya udah pikir-pikir nanti kalau mau punya anak, cowok siapa namanya, kalau cewek siapa namanya. Akhirnya kita tentukan kalau cewek Blair Willow Pangalila, yang artinya kalau Blair itu padang gurun atau ya padang kosong, willow itu pohon willow, pohon yang kuat, pohon yang bisa berdiri tegak dan wise, bijaksana. Jadi maksudnya
kita pengen nama itu kan adalah sebuahnya dari awal sampai di ruang operasinya pun saya ikut semuanya. Dari awal jam 3 istri saya kontraksi, saya di situ saya ngelihat gimana dia kesakitannya itu. Wah, saya sebagai suami ya kan apa ya, saya solution based lah, saya mencoba untuk cari solusi. Saya sampai oke, gimana, apa mau sesar aja apa, cuman dia nggak mau, tadinya mau tetapnya normal gitu. Saya juga nanya apa mau di apa tuh dok namanya yang dibikin supaya ya supaya nggak terlalu sakit ya, jadi sempat udah nanya sama dokter supaya nggak terlalu sakit, tapi harus syaratnya harus buka 6, masih cek udah 7. Nah terus habis itu dicek semuanya, ternyata ada tali di leher, akhirnya ya diputuskan harus sesar. Gimana nih, ya udah saya ada terus tuh dari proses awal, dari jam 12 malam saya belum tidur malah sampai jam 3-nya dia kayak gitu. Kita sama-sama berdua belum tidur, belum makan, tapi ya karena mungkin adrenalinnya lagi tinggi, nggak terasa ngantuk, nggak terasa lapar, malah kayak wah ini kayak apa ya harus siaga. Ya udahlah, ya saya nggak pernah ninggalin dia lagi di awal. Ya sebenarnya bukan indikasi untuk sesar ya, kecuali kalau misalnya dia menimbulkan gangguan pada denyut jantung. Jadi artinya itu tali pusatnya cukup erat sehingga aliran darah dari ibu jadi terganggu. Nah itu mengakibatkan denyut jantungnya turun. Nah kalau dari kasus ibu kasus ini itu karena kita lihat dari antibodinya sudah hijau. Nah itu kan bertanda bahwa dia sudah fatal distress. Jadi harus segera dilakukan terminasi. Jadi jalan satu-satunya adalah sesar gitu untuk menyelamatkan bayi. Di samping itu, lahirnya anak pertama tak membuat Randy berniat untuk menitipkan Blair kepada babysitter. Ia bersama Chelsea ingin membesarkan secara langsung, bahkan Randy berniat untuk cuti kerja selama 2 minggu demi mengurus sang baby. Oh enggak. Kalau untuk asisten kita nggak ada. Kita pengennya istri saya dari awal. Kebetulan juga kultur istri saya di sana memang semuanya pada saat melahirkan itu dia nggak ada yang namanya pakai asisten, pakai suster gitu. Di sana memang nggak ada. Jadi kalau di sana memang orang kerja pun dia pasti akan jadi nggak kerja selama 1 tahun, biasanya kayak gitu kalau di Kanada. Jadi dia nggak mau pakai asisten atau suster, makanya di tangannya sendiri. Cuman kalau misalnya ada perlu bantuan apa segala macam, kan di rumah kita ada mama saya, ada orang tua saya, jadi tetap ada yang bisa bantu yang udah berpengalaman gitu. Oh, excited. Nice. Yeah. Right? Senang. Yeah. And I have the best father. He's good. So great. I couldn't have that without him. Still emosionalnya? Iya, masih. Nggak tahu kenapa. Pokoknya Iya, anak nangis, udah dikasih, terus habis itu kayak masih nggak tahu kenapa. Semalam aneh banget sih. Terus saya pegang, saya gendong-gendong, diem, sampai tidur, sampai benar-benar tidur dan sampai dia nanya, how can you do that? Terus, saya membaca semua buku for this. Iya kan? Aku nggak baca. But you did it. Natural aja gitu, kayak tiba-tiba aku gendong, diam sampai tidur, sampai dia nanya, how can you do that? Nggak tahu, nggak ngerti, I don't know what I did. Aku juga nggak ngerti apa yang aku lakuin, tapi tiba-tiba dia tenang gitu, terus udah tidur, and she can rest gitu. Karena kemarin dia bener-bener susah istirahat ya dok ya, karena ya bibinya juga masih rewel terus minta ASI terus, jadi tidur sebentar 1 jam dibangunin sama suster, dia udah nangis jadi ya itulah prosesnya, dinikmati. Pasti Waduh, saya sih udah mungkin ini udah bilang sama manajer setidaknya 2 minggu lah, jangan sampai 1 bulan, ntar nggak saya kan jangan juga 2 minggu lah. Kalau 2 minggu tuh kan maksudnya kita masih penyesuaian dulu kan, istri juga harus dibantuin dulu. Walaupun dibantuin juga saya nggak 100%, karena gimana pun juga pasti ibunya lebih attach kan sayanya, tapi kan setidaknya pada saat ibu lagi ASI
dia perlu apa-apa ya suaminya lah yang oke maunya apa diambilin apa gitu. Jadi kalau dibilang oh yang begadang cuma ibunya, enggak juga, bapaknya ikutan kan standby. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil pedangdut cantik Cita Citata terkait dugaan korupsi bantuan sosial saat mengisi acara yang diadakan Kementerian Sosial di Labuan Bajo. Di samping itu, Cita Citata datang ke KPK hanya sebagai saksi mata. Saat ditanya mengenai keterlibatannya, Cita Citata hanya diundang secara profesional dan ia tak kenal dengan Julian Batubara yang menjadi tersangka dana bansos. Bahkan, ia tak menangani secara langsung. Oke. Teman-teman media, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kita ada beberapa pertanyaan di sini yang kayak kita kemarin nggak mau datang, sekarang datang. Oke, jadi kita di sini ingin menjadi warga negara yang baik, datang ke sini untuk menjadi saksi dari kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial. Yang pasti ada beberapa pertanyaan di sana juga, tetapi kita saat ini mohon maaf dengan sangat belum bisa menjelaskan dengan spesifik bagaimana detail pertanyaan lalu jawabannya seperti apa. Karena kondisinya saat ini sedang lagi pandemi, guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan tidak kita juga bukan ini ya, tidak mengurangi hormat kepada teman-teman media di sini. Kita maunya sih sebenarnya ingin menjelaskan, tapi karena ini mencegah kerumunan seperti ini, jadi sangat berbahaya sekali untuk nggak konkret aja Mbak. Ini kita udah substansi pemeriksaan yang kita tanya. Kalau pandemi kita sama-sama tahu dan kita dari pagi begini kita gimana? Bisa banyak menjelaskan. Ini juga kita sebenarnya takut keluar dengan kondisi kerumunan seperti ini. Jadi nanti kita janji di sosial media kita akan kasih tahu detailnya seperti apa. Berapa karena itu kan semua dari manajemen. Itu saya cuma bisa menjelaskan. Saya di sana diundang secara profesional dan menyanyi secara profesional. Jadi di sini saya sebagai saksi aja. Jadi nggak ngomongin apa-apa. Yang mengundang adalah event organizer. Jadi saya tidak mengetahui siapapun apa Bapak Julian Batubara ini juga saya tidak kenal sama sekali. Jadi saya sempat bertemu dengan satu orang namanya Bapak Adi ini. Adi Wayono. Betul. Yang mengundang saya nih Igo. Jadi saya tidak berhubungan dengan beliau pun sama sekali tidak. Betul. Saya tidak langsung. Tidak langsung dengan Pak Adi ya? Tidak. Oh gitu ya. Bayarannya berapa Mbak Cita?